Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabli, CGP angkatan ke-9 dari SMA Negeri 2 Tunggalilera, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berikut saya akan melakukan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di dalam kelas. Demikian, selamat menyaksikan. Memang harus dipanggil kalau anak-anak masyarakat itu mereka yang tidak masuk kelas itu diidentifikasi sebabnya. Kalau mereka sering tidak masuk kelas berarti tugas-tugas juga mereka pasti tertinggal dari teman-teman yang lain, pasti tertinggal dan akhirnya berpengaruh pada nilai mereka. Nah itu wajib diberikan pendekatan dulu pasti. Kemudian siswa ini apakah kurang senang cara kita mendidik, mungkin dari kita juga tidak terus senang, kita bisa menjadi itu dipanggil dulu siswa kita apakah setelah mereka dapat itu dipanggil. Kemudian kalau mereka nilainya di bawah standar, kita bisa ngecek masalah itu di mana, apakah siswanya apakah pendekatannya kurang atau cara belajar kurang. Panggil itu tantangan bisa menghadapi siswa yang heterogen, yang mereka memiliki karakter yang macam itu harus bisa mengakomodir dari kebutuhan siswa yang apa, kemudian dengan semangat dan tidak ya. Oke sekalian, sebelum kita belajar, ini Pak ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana pembelajaran yang kalian inginkan ketika kita belajar di kelas? Silakan. Oke, Zulfa, apa? Belajar menggunakan video. Oh, jadi Zulfa senang kalau ada video gitu ya. Kemudian yang sebelah sini ada yang tidak? Silakan. Menggunakan gambar. Jadi Baby senang kalau sambil belajar itu sambil menggunakan gambar, ada gambarnya gitu ya. Kemudian yang lain ada? Yang lain ada yang jawab, silakan. Ya, silakan Budin. Saya senang baca mendengarkan ceramah. Jadi senang Budin kalau ada ceramah juga senang gitu. Apa nangkap Budin kalau Budin ceramah gitu. Oke, terima kasih.
belajar, apalagi kalian di SMA, tentu memang banyak pilihan. Jadi ada yang kayak itu senangnya mungkin auditori, mendengarkan suara saja, atau mendengarkan musik, mendengarkan puisi, itu auditori ya sekali. Jadi kita dengan mendengar saja ada yang bisa paham dan bisa mengerti. Nah, ada juga yang harus pakai visual. Visual tuh dia harus nonton, harus melihat gambar, dia baru paham. Nah, tapi ada juga yang kinestetik, yang mungkin pakai praktek gitu loh. Seperti kemarin kita praktek mengkafani jenazah, ada kan? Sudah kita praktekkan semua. Nah, itu berarti ada geraknya, ada prakteknya. Jadi anak sekalian ingin pakai gerak. Nah, jadi gaya belajar kalian itu sebenarnya sudah tak penuhi semuanya, namun kedepannya kita akan lebih meningkatkan lagi, akan menjadi lebih baik. Oke, siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nantinya kita mulai pada ini akan mulainya kita berdoa. Silakan untuk dapat duduk. Sekalian, sebelum kita belajar, Pak ingin mengecek dulu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Iqbal mana Iqbal? Tidak masuk, ya mungkin masih dalam perjalanan kali ya, perjalanan menuju pintu sekolah ya. Nah, harus betul-betul sabar kalau menghadapi siswa-siswa mungkin yang kurang aktif masuk sekolah. Yang lain siapa lagi tidak masuk? Nexa. Ya. Itu. Seperti itu ya, tidak jadi masalah. Jadi nanti tolong beritahu saja pada teman-teman yang tidak masuk bahwasanya mudah-mudahan cepat masuk kelas seperti biasa. Oke? Silakan berdiri sebelum kita mulai pelajaran biar kita ada lebih happy, lebih senang gitu. Ini ada sedikit dari Pak yang sangat menghibur. Oke, sekarang ikuti Pak ya, kalau teman. Oke, semuanya coba ya. Semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana cara mengkafani jenazah, memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Nah sekalian, setelah kita memandikan, kemudian mengkafani, maka yang ketiga adalah apa? Menyolatkan. Betul sekali. Jadi sekalian, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara kita menyolatkan jenazah. Jadi materi kita pada hari ini yaitu bagaimana cara kita menyolatkan. Nah sekalian, sebelum juga kita memulai pelajaran, adakah lebih baiknya kita tahu tujuan pelajaran kita pada hari ini? Oke, yang pertama kita lihat di sini sekalian, yaitu siswa dapat menyelenggarakan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian apalagi itu? Memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam
kehidupan sehari-hari. Oke, jadi banyak sekali tujuan-tujuan yang harus kita capai dalam kita melaksanakan pembelajaran digital. Salah satunya adalah hari ini yang kita bagaimana anak-anak dapat menerapkan dan mempraktikkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Jadi di dalam kita melaksanakan sholat jenazah tentu ada beberapa langkah-langkah atau rukun yang harus terpenuhi dalam kita melaksanakan sholat jenazah. Ya, yang pertama itu adalah dia harus memenuhi 4 takbir. Memenuhi 4 takbir. Ya, sebelum takbir itu dimulai dengan niat dan lafaz. Oke, sekarang yang ketiga adalah membaca bacaan pada setiap takbirnya. Takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Ya, nah sekalian, itu adalah tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat jenazah. Setelah dari 4 takbir itu, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kanan dahulu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang mari kita bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Sudah tahu semua? Sudah tahu semua? Oke, kalau sudah tahu sekarang kita baca sholawat. Sholawat anak dan bisa sholawat? Oke, sekarang sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang untuk takbir yang ketiga, kita bersama-sama baca di sini ya, teman tulis. Kalau perhatikan di sini, teman tulis semuanya. Oke, sama-sama ikuti saya. Setelah saya membaca, kalian membaca ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mari sekali ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekarang kita yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Sekali lagi ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Oke, nah sekalian, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana tata cara sholat jenazah. Sebelum semuanya itu kita laksanakan, jadi ada yang pertama itu yaitu lafaz niat. Lafaz niat itu bunyinya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Biasanya kalian itu sebagai makmum. Jadi seperti itu. Oke. Setelah itu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Itu takbir pertama. Membaca surat apa? Membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Membaca apa? Membaca sholawat. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Membaca apa yang ketiga? Membaca doa. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Yang keempat, baca apa? Doa. Oke. Baru saya dari salam. Oke. Nah sekalian jadi seperti itu tata cara sholat jenazah. Oke, nah sekalian, saya minta satu orang, silakan di depan. Dan itu depan praktek di depan sini. Silakan. Oke, coba menghadap ke temannya nih. Dimulai praktek ya Niku ya. Dari mulai niat. Coba dari
usolli, menganggaplah ini mayat atau ini mayat ini menghadap ke mayatnya sudah, kemudian niatnya ikuti saja saya, nanti takbirnya bagaimana dan itu baru melaksanakan. Oke, sekarang niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, takbir kan silakan kita sudah pakai ya di belakang. Taftina ba'dahu waghfir lana wala. Oke, salam. Oke, silakan duduk. Silakan yang kedua dari Putri, sekarang Putri, silakan. Ustazah Tri Andini. Ya. Silakan Tri. Bisa. Kalau perempuan, posisi perempuan tuh kalau jalankan jenazah itu adalah posisi di tengah perut ya, ya gitu. Silakan Tri, dari niatnya, lafaznya sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi makmuman. Oke, silakan takbir pertama. Takbir doang. Allah. Ya, takbir ketiga. Oke, kalau untuk laki-laki sekarang berhubungan Allah maghfirlaha warhamha wa'anha. Oke, sekarang kita keempat. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wala. Tangannya diturunkan, yang kanan dulu, kemudian goreng kiri. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itu tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat jenazah terhadap mayat ini. Kita sebagai orang yang sesama muslim maka wajib kita menyelenggarakan pengurusan jenazah terhadap mayat yang telah meninggal. Iya. Pada akhir pelajaran ada yang ingin bertanya tentang bagaimana tata cara mengurus jenazah, terutama bagaimana tata cara mengurus jenazah. Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, maka daripada itu kita akan kumpulkan secara bersama-sama. Saya akan kumpulkan bertiga dulu. Yang pertama adalah wajib bagi kita sama muslim untuk menyolatkan jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, itu bahkan menguburkan, itu wajib bagi kita sama muslim. Yang kedua, bagaimana tata cara kita melaksanakan jenazah tadi sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita ya. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana cara mereka mempraktekkan dengan baik. Oke, sekarang saya minta ada satu anak yang merefleksi ulang apa yang saya katakan tadi. Silakan Reno. Silakan. Silakan.
Yang pertama apa? Yang harus kita lakukan adalah benar. Memandikan dahulu. Kemudian yang kedua, mengkafani bagus. Yang ketiga, menyalatkan. Yang keempat, menguburkan dia. Lalu semua dengan tema. Telah berakhir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Kita belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih bergairah lagi ya. Tumbuhkan dalam hati, belajar yang sungguh-sungguh dengan ikhlas. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Untuk minggu depan, nah sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana menguburkan jenazah. Kemudian juga tugas yang Pak berikan kepada kalian tolong untuk dapat dikerjakan di rumah. Paham semua? Mungkin sekian belajar kita pada hari ini. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alin Haryani, salah satu guru di SMA Negeri 2 Tunggal Ilir yang mengajar mata fisika. Untuk penerapan belajar berdiferensiasi itu sangat sungguh luar biasa karena sesuai dengan kebutuhan murid atau siswa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Azari, saya dari kelas 11 IPS. Terima kasih Pak Sabri yang sudah mengajar kami dengan luar biasa sesuai dengan keinginan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.